Kembali lagi bersama saya di channel SPS Design. Jangan lupa ikuti terus. Nah, untuk tutorial berikutnya simak video ini dan tetap stay tune. Intro dulu. Oke, terima kasih sudah bergabung kembali di SPS Design. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya kita seorang anak kuliah bisa menjalani bisnis tanpa modal ya. Artinya bisnis tanpa modal itu tanpa ada uang pegangan kita yang menjadi sumber modal kita untuk menjalani bisnis kita. Nah, di sini akan saya beritahu berapa atau software-software apa aja yang menjadi ladang bisnis yang cocok untuk mahasiswa ataupun anak sekolah selagi kita bisa menggunakan software tersebut. Nah, yang pertama kita bahas itu Adobe Photoshop. Kenapa Adobe Photoshop ini penting untuk kita menjalani bisnis di masa perkuliahan ya, yang pastinya tanpa modal. Kenapa perlu? Karena dengan kemampuan kita menggunakan Photoshop, kita bisa menerima job misalnya untuk pembuatan undangan, spanduk, atau pembuatan pin ya, untuk desain-desain atau desain baju. Nah, ini kenapa saya bilang tanpa modal ya. Misalnya seperti saya sendiri, saya sering menerima job pembuatan spanduk ataupun pembuatan poster ya, spanduk, poster, undangan. Nah, ini nih kita tanpa menggunakan ini ya, tidak perlu modal dalam materi ya, dalam berbentuk uang. Cuman kita perlu keahlian di bidang software untuk desain grafis. Misalnya kita bisa juga di Corel Draw. Nah, misalnya gitu untuk pembuatan logo atau pembuatan buku ya. Nah, di sini kita perlu beritahu dan perlu kita ketahui kenapa tidak begitu banyak modal gitu ya. Karena yang setahu saya, misalnya kita menerima untuk desain undangan, nah kita hanya perlu mencari percetakan undangan misalnya. Dengan misalkan kita untuk desain undangannya di A4 atau ukuran lainnya, kita tanya dulu ke si percetakannya bagaimana dan berapa hasil cetakannya. Jadi kita kalkulasikan dengan hasil desain kita. Misalnya kita mendesain undangan itu dengan jumlah 500, atau kita buatlah tidak usah banyak-banyak, atau 100 eksemplar. Nah, kita tanya pihak undangan. Nah, biasanya contoh 2000 per satu eksemplar, kita minta 100. Oke, untuk uang desainnya kita minta 1000. Kita minta 1000 ya. 1000 per udah 100.000. Berarti ketika kita minta dengan uang cetaknya ke percetakan itu 2000, ya kita harus rela antar gitu ya. Jadi dengan undangan 100 kita minta 300.000 dan 100.000 menjadi hasil percetakan kita. Nah, itu masih 100. Bayangkan jika lebih, misalnya begitu ya. Jadi untuk menambah-nambah uang jajan sangat cocok. Dan misalnya kita nerima spanduk, nempah. Oke, buatkan spanduk, oke kita desainkan, cocok. Nah, cocok. Setelah cocok harga spanduknya sendiri. Setelah cocok baru kita ke percetakannya lagi, kita tanyakan berapa per meter. Nah, biasanya kalau di daerah saya 15.000 ya. Namun itu harus lebih dari 1 meter kali 1 meter. Misalnya kalau 1 meter itu ya 20.000. Ini 15.000 contoh. Nah, ketika kita desain spanduk, nah biasanya ini spanduk tergantung spanduk untuk apa ya. Biasanya kalau spanduk yang pernah saya kerja untuk kegiatan-kegiatan misalnya, apalagi jika misalnya Anda aktif di organisasi kampus misalnya ya, yang pastinya itu mengerjakan spanduk dari misalnya kita buat acara kegiatan di kampus atau kegiatan-kegiatan lainnya, bisa aja. Nah, produk spanduk yang paling banyak
hasilnya ketika masa caleg-caleg ya. Nah, kalau kita bisa mengambil dari salah satu caleg misalnya, ketika dia minta kita, ya di situ banyak hasilnya. Nah, saya sudah pernah alami itu gitu. Dan dari untuk pembuatan pin, nah pin ini cenderung murah. Kalau kita bilang satu pin itu, nah untuk di kampus itu sering jualan pin. Nah kalau kita katakan satu pin itu cuma di angka 2000 atau 1800, nah kita bisa jual harga 2500, atau kita ambil untung 500 rupiah. Nah 500 kali 500 pin sudah berapa? Kira-kira begitu. Jika semakin banyak hasilnya, maka semakin murah. Artinya semakin banyak pin yang akan kita cetak, kepercetakan itu akan semakin murah. Namun kita pun berani banting harga ke si ownernya sendiri. Jadi begitu kira-kira caranya menjalani bisnis itu. Yang pertama itu kita harus tahu berapa berapa harga pasaran di percetakan di daerah kalian, itu harus tahu. Nah, untuk harga desainnya bisa kita diskusikan sendiri dengan si owner. Jadi jangan terlalu, karena kita masih pemula atau masih sedang kuliah, jangan terlalu mengambil untung banyak-banyak. Nah, tapi sesuaikan dengan hasil hasil karya kita. Cocokkah dibayar harga segitu atau bagaimana? Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan terlalu mengambil banyak untung ya. Jadi ya hati-hati juga di situ. Nah, untuk selanjutnya software yang saya bahas tadi, software apa saja yang perlu kita ketahui untuk pembuatan usaha-usaha tanpa modal tadi, seperti buat pin, spanduk, undangan, atau salah satunya ini nih, foto karikatur yang paling banyak. Nah, ketika ada teman-teman kita wisuda mau ngasih hadiah sama kawannya itu foto karikatur, bayangkan satu wajah itu mau sampai 60 sampai 100 ribu satu wajah ya. Nah, ketika kita desain foto karikatur satu wajah, nah gimana kalau kita misalnya dapat itu ada sampai 5 wajah kita ngerjain. Padahal ngerjain karikatur memang agak payah, namun jika kita sudah paham di beberapa software, ngerjakannya sangat mudah, sangat gampang, kira-kira begitu. Nah, di situ satu ya, ketika saya menerima foto karikatur, misalnya foto karikatur satu itu 60.000 per page, misalnya dia 2 page berarti 120.000, ditambah bingkai kita katakanlah 25.000. Nah, ditambah hasil printnya nanti itu sekitar 15-an ribu lah, tergantung besar fotonya juga yang dibutuhkan. Jadi dari situ kita harus paham apa yang akan kita butuhkan ke situ. Jadi ketika dia menerima bersih itu dengan seharga 150.000 dalam pembuatan kado untuk temannya gitu ya. Jadi di bidang kado ya udah lebih berkualitas. Jadi kira-kira begitu. Apalagi yang zaman sekarang sudah zamannya milenial kreatif. Jadi jangan takut membuka atau menerima usaha-usaha yang begitu. Namun ya jangan terlalu banyak juga mengambil harga. Jadi kita harus fokus kepada yang penting jalan dulu usaha kita tanpa modal ya. Bagaimana menjalankan tanpa modal? Ketika misalnya ada foto karikatur, kita katakanlah 50%. Nah, 50% kita minta dana, atau sampai 40% kita masih berani. Kenapa? Karena ketika wajah itu senilai 60.000 ditambah untuk bingkai dan hasil cetaknya kita katakanlah 100.000, kita minta sebanyak 40%. 40% itu berarti berapa ya? 60.000 atau 40.000. Nah, 40% dari 100.000 berarti 40.000 ya. Nah, ketika kita minta 40.000 sudah cukup untuk beli bingkai sama cetak fotonya. Jadi hasil desain kita ya kan kita kerjakan sendiri. Jadi nanti uangnya terakhir kita kasih. Jadi tidak kelihatan, sangat tidak kelihatan kita tidak punya modal, namun kita punya skill. Ya kira-kira begitu membuka usaha dengan software. Nah, dalam pembuatan logo juga begitu. Kita dibutuhkan skill duluan, bukan uang duluan. Skill kita duluan. Apakah kita bisa buka usaha yang begitu? Kita butuh skill ya. Yang pastinya kita harus punya laptop. Kalau dari handphone nggak mungkin ya.
Jadi kira-kira begitu. Nah, bagi kamu yang mau memulainya, ya belajar dulu di software itu kalau mau tanpa modal. Kalau mau jualan sekecil apapun itu pasti ada modal. Nah, misalnya kamu mau jualan apa? Nah, kecuali jualan tugas ya. Iya, kalau jualan tugas di kampus itu misalnya kau yang ngerjain tugas mereka, kau kasih ya itu keahlianmu juga. Namun itu pun harus punya modal dari segi cetaknya atau pradesainnya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa disimak. Nanti kita akan belajar tentang pembuatan Photoshop secara praktis ya, pembuatan spanduk dengan Photoshop secara praktis, ataupun dari software-software lainnya, misalnya seperti Illustrator nanti kita akan coba. Nah, kita buat tutorialnya. Nah, tetap ikuti di video selanjutnya. Kita akan belajar tutorial dasar Photoshop untuk desainer pemula. Oke ya, untuk desainer pemula. Jadi nanti akan saya jelaskan cara detail untuk membuat spanduk itu secara simple namun elegan ya. Nah, kira-kira begitu. Untuk itu jangan lupa share, subscribe dan komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng ketika nanti saya buat video tentang yang kamu butuhkan dalam pembuatan usahamu. Nanti dari software kita akan belajar langsung bisa nerima sebuah tantangan, misalnya ada yang ngasih spanduk langsung bisa, ataupun pin dan lain-lain. Nah, di situ bisa, ataupun undangan, nah bisa juga. Oke, sekian dulu untuk penjabaran saya. Ya, kurang lebih saya memohon maaf, dan untuk kelanjutannya saya akan upload di video-video selanjutnya. Terima kasih.